Dalam perjalanan itu juga Rasulullah bertemu dengan Zubair menuju Madinah tadi hijrah. Jadi Rasulullah bertemu Zubair dengan kafilah dagangnya yang baru pulang dari Syam. Di sana Zubair sudah masuk Islam dan memberikan kain putih untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, ini kisah Rasulullah ketika tiba di Kuba. Pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 dari Nubuwah atau tahun pertama Hijriyah, tepatnya pada hari Senin ya, tanggal 23 September 622 Masehi. Rasulullah itu tiba di Kuba. Abdullah bin Zubair menuturkan bahwa saat orang-orang muslim itu di Madinah mendengar kepergian Rasulullah dari Mekah, maka apa yang dilakukan mereka? Mereka setiap hari keluar menuju tanah lapang menunggu kedatangan Rasulullah. Lalu mereka pulang tak kala panas matahari menyengat pada tengah hari. Jadi orang-orang itu memang pengen benar melihat Rasulullah lagi ya. Nah, jadi mereka itu melakukan rutinitas setiap hari datang ke tempat yang lapang ya, lalu menunggu di sana sampai matahari sudah terik, lalu baru pulang ya. Nah, suatu hari saat mereka sedang pulang menunggu sekian lama dan tak kala mereka sudah masuk rumah ya, ada seorang Yahudi yang naik ke atas benteng mereka untuk suatu keperluan. Saat itu dia melihat Rasulullah dan rekan-rekannya membentuk titik putih yang kabur karena fata morgana. Jadi belum nampak Rasulullahnya, tapi hanya terlihat seperti titik putih yang berjalan kayak gitu ya. Orang Yahudi itu tidak kuasa menahan diri untuk berteriak dengan nyaring. Wahai semua orang Arab, itulah kakek kalian yang kalian tunggu-tunggu. Seketika itu orang-orang Muslim yang ada di sana mengambil senjatanya, ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi tadi. Ibnul Qayyim berkata, aku mendengar suara hiruk pikuk dan takbir di kalangan Bani Amr bin Auf. Orang-orang muslim bertakbir karena gembira atas kedatangan Rasulullah ini. Mereka pun keluar rumah untuk menyongsong dan menyambut dengan ucapan selamat atas nubuah beliau. Lalu mereka bergerombol di sekeliling Rasulullah. Rasulullah diam dengan tenang karena pada saat itu wahyu turun kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika dalam keramaian, ketika wahyu turun, maka yang dilakukan Rasulullah adalah dia mendengarkan. Nah ya, seperti itu juga ketika kita mendengarkan firman Allah atau Al-Quran dibacakan, diam saja mendengarkan ya. Ini surat At-Tahrim ayat 4. Fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wassalihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Sesungguhnya Allah adalah pelindung dan begitu juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat adalah penolongnya pula. Maksudnya di sini Allah itu yang akan melindungi kita, orang-orang Islam, termasuk juga Rasulullah, termasuk juga orang mukmin, kemudian Jibril ya akan melindungi kita. Urwah bin Zubair berkata, lalu mereka menyongsong kedatangan Rasulullah. Beliau berjalan bersama mereka hingga berhenti di Bani Amr bin Auf. Hal ini terjadi pada hari Senin Rabiul Awal berdiri. Sementara beliau hanya duduk diam. Orang-orang Ansor yang belum pernah melihat Rasulullah mengira bahwa beliau adalah Abu Bakar yang berdiri itu. Tak kala panas matahari mengenai
beliau, maka Abu Bakar segera memayungi beliau dengan mantelnya. Pada saat itu mereka baru tahu bahwa Rasulullah itu bukan Abu Bakar. Nah, pada saat itu tuh kan belum pernah melihat Bani Auf ini ya, Bani Amr bin Auf ini belum pernah melihat Rasulullah. Jadi yang dikira mereka itu adalah Abu Bakar, Rasulullah itu Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar itu Rasulullah. Tetapi kan Abu Bakar pasti melindungi Rasulullah kan. Nah, ketahuannya ketika matahari itu telah terasa panasnya, barulah Abu Bakar melindungi Rasulullah dari panasnya. Nah, kan kelihatan kalau di sini ya, Rasulullah itu tidak nampak seperti apa seorang pemimpin yang harus diagung-agungkan apa gimana ya, enggak. Semua penduduk Madinah berkerumun untuk mengadakan penyambutan. Nah, ini adalah hari yang sangat meriah. Sepanjang sejarahnya Madinah tidak pernah ada ya kejadian semeriah itu. Dan saat itu orang-orang Yahudi bisa berkata seperti ini, sesungguhnya Allah datang dari Taiman dan Sang Kudus datang dari Gunung Faran. Ini orang Yahudi yang ngomong. Orang Yahudi itu ngomong bahwa meriahnya kedatangan Rasulullah itu Kudus ini orang yang suci, dianggap orang yang suci. Kudus itu suci kan. Jadi orang yang suci itu datang dari Gunung Faran, sangkinnya dihormatinya kayak gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Kuba di rumah Kulsum bin Al-Hidm. Namun ada yang berpendapat bahwa beliau itu menetap di rumah Sa'ad bin Khaitsama. Nah, yang pendapat yang lebih kuat itu adalah rumahnya Kulsum bin Al-Hidm. Sementara itu Ali bin Abu Thalib berada di Mekah selama 3 hari untuk menyelesaikan urusan Rasulullah dengan beberapa orang seperti yang Rasulullah pesankan. Dan setelah itu Ali pun hijrah ke Madinah dengan berjalan kaki hingga beliau bertemu di Kuba dan menetap pula di rumah Kulsum bin Al-Hidm. Beliau berada di Kuba selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di sana beliau membangun Masjid Kuba dan sholat di dalamnya. Dan inilah masjid yang pertama didirikan atas dasar takwa. Jadi setelah kenabian Rasulullah, masjid yang pertama kali adalah namanya Masjid Kuba. Ya, ingetin nanti kalau ada soal. Iya, namanya Masjid Kuba karena terletak di Kuba deh, di nama tempatnya Kuba ya. Nah, pada hari Jumat beliau pun melanjutkan perjalanan dan Abu Bakar membonceng di belakang beliau. Utusan dikirim kepada Bani An-Najjar yang masih terhitung paman beliau dari sang ibu. Lalu mereka pun datang sambil menghunus pedang. Mereka serombongan menuju Madinah. Sholat Jumat dilakukan di Bani Salim bin Auf. Maka beliau melaksanakannya di masjid di tengah lembah dan jumlah mereka ada 100 orang. Jadi pada saat itu yang ikut juga dalam rombongan itu bersama Rasulullah ada 100 orang. Kalau orang hijrah itu memang butuh perjuangan ya. Terlihat sekali perjuangan Rasulullah. Nah, tapi kedatangan Rasulullah itu menjadi sesuatu yang diidam-idamkan, ditunggu-tunggu oleh para pengikutnya, hingga kemeriahan itu pun dirasakan oleh orang-orang Yahudi.